ada pasal berlapis ya. Jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah. Buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalam. Biarkan ayah kita bagi tugas, aku menjaga mental anak-anak dan ayah sudah pelaporan juga kan. Meski rumah tangga mereka telah berakhir, Ruben Onsu dan Sarwendah kini kembali bersatu demi satu tujuan, melindungi anak. Ruben resmi melaporkan pemilik akun TikTok @vinaran ke Polda Metro Jaya atas dugaan penghinaan terhadap putrinya. Baginya, kali ini tak ada kompromi. Apalagi nih guys, pihak terlapor tidak ada itikad baik untuk meminta maaf. Lantas, apa yang membuat Ruben segera menempuh jalur hukum? Sesuai yang saya upload ya, pemilik akun Vinaran. Lihat kamera kok. Jadi ya semuanya udah terima. Ya. Jadi hari ini saya dapat segala ya, untuk melaporkan pemilik akun ya, pemilik akun Vinaran ya. Kita sudah tahu bersama beberapa hari ini bahwa di akun tersebut telah memposting, mentransmisikan satu informasi yang tidak benar ya, mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, kebohongan, ya, bullying kepada anak di bawah umur. Jadi sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh Ruben Onsu kepada pemilik akun itu untuk minta maaf, untuk menghapus, untuk secara gentleman mengakui kesalahannya. Tapi yang dilakukan malah menambah postingan ya. Nama postingan. Nah, jadi ini kan sepertinya dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu tidak salah, tidak ada kesadaran, sehingga akhirnya Ruben sampai pada satu keputusan untuk melakukan upaya hukum. Ya, hari ini laporan kita sudah diterima. Ya, prosesnya pasti melalui tahap gelar perkara dulu untuk melihat apakah ada unsur, melihat bukti permulaan yang cukup, dan ternyata semua yang kita lakukan, yang kita bawa hari ini sudah dapat diterima, diberikan rekomendasi oleh Unit Cyber. Ya, dan kemudian kita bisa buat laporan hari ini. Nah, jadi ini bukti laporannya, rekan-rekan semuanya. Tanbang. Dia nggak ada etikat baiknya juga kan, malah dia sengaja dia capture lagi, terus dia posting lagi, terus ya buat saya ya udah cukup. Gitu. Sebelumnya kan Onyo Ada komunikasi gimana? Nggak ada. Gimana dulu bisa ngubungi setan kan nggak bisa kan? Ya kan ada caranya lain ya. Memang dia punya. Jadi kalau yang dibilang ini ada dia anak di bawah umur enggak? Anak di bawah enggak, belum putus enggak. Diduga ibu apa? Bukan diduga ibu-ibu udah bukan diduga lagi ibu-ibu. Ini kan terkait anak sendiri tahu nggak sih Pak masalah ini? Ya insya Allah mudah-mudahan dia nggak baca-baca. Buat saya di sini sangat amat kecewa karena ini ada anak di dalam ya. Apalagi dia ngekrop, dia sengaja dengan ngeditnya, wah itu udah buat saya, ketika saya udah tegur pun dia malah makin sengaja terus kan nantangin setiap orang gitu, yang memperingati gitu. Jadi ya saya nggak mau sebenarnya kayak gini-gini, tapi ini udah cara yang menurut saya ya saya ngikutin regulasi yang benar membuat laporan, sehingga nanti pertemuan saya dengan beliau ya biar adanya di pihak polisian. artinya sudah tidak ada kemungkinan untuk membuka pintu maaf begitu. Oh kalau maaf ya Allah maha pemaaf ya, semuanya kita maafin. Tapi kalau untuk lanjut saya kali ini lanjut. Apapun itu, mau siapapun backgroundnya dia, apapun saya tetap lanjut. Kalau lalu kan Onyo nggak main sosial media, kan sekarang dia udah bisa lihat sendiri. Terus dia bertemu dengan siapapun juga, akhirnya ada lingkungan yang ngebahas ya kan. Dan otomatis lah dia punya refleks dia marah pasti, dia kan efek dia marah. Dan ya saya coba tenangkan dia ketika dia sedang bekerja kan, dia lagi di luar kota, dia lagi bekerja, ya saya tenangkan dia ya. Pokoknya percaya aja nanti saya selesaikan satu-satu. Artinya ada dukungan dari Onyo juga untuk membawa ini ke jalur hukum ya Pak? Iya pasti. Tapi kalau saya di sini saya atas nama ayahnya. Jadi mau ada orang yang ngomong udahlah maafin, udah gini enggak. Pokoknya intinya saya ngikutin kata hati saya. Sebelumnya nih guys, akun TikTok Vinaran menyebarkan isu bahwa Tania bukanlah anak kandung Ruben, melainkan anak seorang pendeta. Tak butuh waktu lama,
Ruben segera melaporkan akun tersebut ke Polda Metro Jaya. Saat lapor polisi, Ruben Onsu membawa sejumlah alat bukti seperti 1 lembar tangkapan layar unggahan akun tersebut dalam sebuah flash disk berisikan konten dan beberapa tautan yang dilaporkan. Ini ada pasal berlapis ya, jadi ada 310, 311 sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pencemaran nama baik dan juga fitnah ya, karena ada pencemaran dan isinya adalah fitnah. Lalu kita kaitkan dengan pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Elektronik (ITE) ya, karena memang cara dia untuk menyebarkan fitnah dan kebohongan itu melalui media sosial ya. Maka kita kawinkan juga dengan pasal 27 junto pasal 45 ya, junto pasal 32 ya. Jadi pasal 32 ini pasal yang paling berat, ayat 1 itu ancamannya 8 tahun ya, karena ini berkaitan dengan orang yang mengubah, menambahi, mengurangi satu informasi atau data. Jadi kan dalam postingan itu kan ada rekayasa ya terhadap gambar yang diambil, foto putrinya Ruben yang diambil. Jadi ini merupakan tindakan yang mengubah, mengurangi, menambah satu data dan kemudian mentransmisikannya ulang ya, seperti yang dilakukannya. Ini ancamannya 8 tahun penjara. Jadi nggak main-main. Karena pasal 27, pasal 40, 45 itu 3 tahun ya, 3 tahun. Tapi ini 8 tahun penjara. Kita lapis lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 1 junto pasal 15A dan kemudian pasal 76C junto pasal 80. Ini ancamannya adalah 3 tahun. Karena apapun juga yang dia bully ini adalah anak yang masih di bawah umur. Jadi pasalnya sangat banyak sekali ya. Ada pasal 310, 311 KUH pidana. Jadi ada 3 undang-undang nih KUH pidana ya. Ada pasal 27 junto pasal 45 junto pasal 32 Undang-Undang ITE, ancaman tertinggi 8 tahun. Kemudian dijumtiskan lagi dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi artinya ini adalah kejahatan yang serius. Jadi kami sudah serahkan semua bukti kepada pihak kepolisian, di cyber. Kami berharap bahwa perkara ini cepat ditanganin, pelaku cepat untuk ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Lihat mukai kalau di situ, tapi kan dia ikut-ikutan komen kan, ikut-ikutan komen ya, nanti kan dari cyber kan pasti akan berkembang, akan berkembang gitu ya. Jadi ya mungkin beliau akan dipanggil, akan diminta pertanggungjawaban atas apapun yang disampaikan dalam medsos tersebut. Ya, karena beliau sudah sempat komentar soalnya. Menariknya nih guys, tanpa banyak diskusi, Sarwenda langsung mendukung penuh langkah Ruben. Ia percaya Ruben akan bersikap tegas seperti dulu saat Betran Putra Onsu juga jadi korban bullying. Sarwenda juga menyebut sudah menyerahkan semua bukti kepada Ruben terkait akun yang sudah fitnah dirinya. Jadi semoga aku yakin Ayah akan melakukan hal yang sama dia lakukan pada saat Onyo waktu dibully. Jadi semuanya tertangkap dan biarkan Ayah kita bagi tugas. Aku menjaga mental anak-anak dan Ayah sudah pelaporan juga kan, dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Itu dikomunikasikan juga nggak sih Kak? Terima kasih. Berarti sama sekali nggak kenal ya? Seriusan guys. Oke, makasih ya Ci. Keduanya berharap laporan ini memberi efek jera. Karena bagi mereka, ini bukan cuma soal ujaran di dunia maya, tapi soal harga diri dan jejak digital anak-anak mereka. Pertanyaannya adalah, akankah langkah Ruben dan Sarwenda ini jadi pelajaran untuk para bullying di luar sana?